Assalamualaikum teman-teman yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pernikahan Rara dan Jaka, kehidupan di desa Sumberjati perlahan kembali normal. Penduduk desa, yang sebelumnya diliputi rasa curiga, kini mengagumi pasangan itu. Rara dengan anggun menjalani perannya sebagai istri sekaligus bagian dari masyarakat desa, sementara Jaka melanjutkan aktivitasnya sebagai santri dan pengajar anak-anak. Rara tetap menjaga sifat rendah hati meskipun dirinya adalah seorang ratu. Ia membantu para ibu desa menenun kain, bekerja di ladang, dan mengajari anak-anak membaca dan menulis. Hal ini membuatnya semakin dicintai oleh penduduk desa. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui oleh mereka. Rara harus kembali ke Laut Selatan setiap bulan purnama. Ia selalu pergi dengan alasan berkunjung ke keluarganya. Tetapi Jaka tahu bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawab besar yang mereka emban bersama. "Mas Jaka," kata Rara suatu malam sebelum ia pergi, "aku tahu ini tidak mudah bagimu. Tapi percayalah, setiap kali aku pergi, hatiku selalu bersamamu." Jaka tersenyum dan menggenggam tangan Rara. "Aku tidak keberatan, Rara. Cintamu sudah cukup untuk membuatku kuat menunggu." Kehidupan pasangan itu tidak lepas dari ujian baru. Suatu hari, seorang pejabat tinggi dari kota, Tumenggung Wiraputra, datang ke desa Sumberjati. Ia tertarik pada desa itu karena keindahan alamnya dan potensi kekayaannya, terutama pantainya yang berbatasan langsung dengan Laut Selatan. Tumenggung Wiraputra terpesona oleh kecantikan Rara sejak pertama kali melihatnya. Ia tidak tahu siapa sebenarnya Rara, tetapi ia merasa bahwa wanita itu terlalu cantik untuk hidup di desa kecil seperti Sumberjati. "Jaka, kau beruntung memiliki istri seperti Rara," katanya pada suatu pertemuan di balai desa. "Tapi aku heran, bagaimana bisa wanita seindah itu memilih hidup di tempat seperti ini?" Jaka hanya tersenyum sopan. "Rara mencintai desa ini, Tuan Tumenggung. Keindahannya tidak hanya dari luar, tetapi juga dari hatinya." Namun, Tumenggung Wiraputra memiliki niat tersembunyi. Ia berusaha mendekati Rara dengan berbagai cara, membawa hadiah-hadiah mewah dan menawarkan janji kehidupan yang lebih baik. Rara menolak dengan sopan, tetapi hal itu justru membuat Tumenggung semakin berambisi. Tumenggung Wiraputra, yang tidak terima ditolak, memutuskan untuk menggunakan cara licik. Ia menyewa orang-orang bayaran untuk menyebarkan isu bahwa Jaka dan Rara menyembunyikan sesuatu yang gelap, bahwa kehidupan mereka diliputi oleh kekuatan gaib. "Kalian tidak penasaran kenapa seorang wanita seperti Rara tinggal di sini?" kata salah seorang kaki tangan Tumenggung kepada penduduk desa. "Mungkin dia memiliki rahasia besar yang bisa membahayakan kita semua." Penduduk desa yang sebelumnya sudah mempercayai Rara mulai goyah. Beberapa dari mereka mendatangi Kiai Ahmad untuk meminta penjelasan. "Kiai, apa benar Jaka dan Rara memiliki rahasia yang bisa membawa bencana bagi desa ini?" tanya seorang warga. Kiai Ahmad menggeleng dan berkata, "Jaka dan Rara adalah orang yang tulus. Jangan biarkan fitnah menggoyahkan kepercayaan kita. Kebenaran akan selalu menang." Tekanan semakin besar ketika Tumenggung Wiraputra secara terang-terangan menantang Rara di depan penduduk desa. "Rara, jika kau tidak menyembunyikan apapun, buktikan pada kami bahwa kau adalah manusia biasa. Jika tidak, aku akan melaporkan hal ini ke pihak berwenang." Rara tetap tenang, tetapi ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk mengungkapkan identitasnya sekali lagi. Di malam purnama berikutnya, ia memanggil semua penduduk desa ke pantai. "Bapak-bapak dan ibu-ibu," katanya dengan suara lembut namun tegas. "Aku tidak pernah ingin menyembunyikan siapa diriku, tetapi aku tahu, kebenaran ini sulit diterima." Di bawah cahaya bulan purnama, Rara berubah ke wujud aslinya sebagai Nyi Roro Kidul. Cahaya hijau keemasan mengelilinginya, dan ombak Laut Selatan seolah menari menyambut kehadirannya. Penduduk desa terpana. Beberapa dari mereka takut, tetapi sebagian besar terharu melihat keagungan Rara. "Aku adalah Nyi Roro Kidul, tetapi aku tidak pernah datang untuk membawa bencana. Aku datang untuk mencari cinta sejati, dan aku menemukannya di Jaka." Tumenggung Wiraputra terkejut dan mundur dengan ketakutan. "Tidak mungkin. Ini tidak mungkin," teriaknya, sebelum ia melarikan diri dari desa. Rara melanjutkan, "Aku mencintai desa ini,
dan aku berjanji akan melindungi kalian selama kalian tetap menjaga keharmonisan dengan alam dan sesama." Penduduk desa, yang kini mengerti sepenuhnya, berlutut dan meminta maaf atas keraguan mereka. "Maafkan kami, Ratu," kata salah satu dari mereka. "Kami akan selalu mendukungmu dan Jaka." Setelah pengungkapan besar Rara sebagai Nyi Roro Kidul, penduduk desa Sumberjati terpecah dalam reaksi mereka. Sebagian merasa takut dan khawatir, sementara sebagian lainnya, terutama yang pernah merasakan kebaikan Rara dan Jaka, justru semakin menghormati mereka. Namun, Rara tetap tenang. Ia melanjutkan kehidupan sehari-harinya seperti biasa, membantu warga, mengajarkan anak-anak, dan menunjukkan bahwa kehadirannya tidak membawa ancaman, melainkan berkah. Di masjid kecil desa, Kiai Ahmad memberikan ceramah untuk meredakan kekhawatiran warga. Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini untuk saling melengkapi. Janganlah kita takut pada apa yang kita tidak pahami. Jika Nyi Roro Kidul hadir di sini dengan hati yang baik, itu adalah anugerah, bukan ancaman. Ceramah itu perlahan mengubah hati banyak penduduk. Mereka mulai kembali menerima Rara, meskipun dengan rasa hormat yang lebih besar. Bahkan, beberapa orang mulai percaya bahwa kehadirannya membawa keberuntungan, terutama karena panen padi yang melimpah setelah bertahun-tahun sulit. Sementara itu, Tumenggung Wiraputra, yang merasa dipermalukan di depan penduduk desa, tidak tinggal diam. Ia kembali ke kota dan melaporkan apa yang ia sebut sebagai keanehan di desa Sumberjati kepada penguasa daerah. Tumenggung mengarang cerita bahwa desa itu dikuasai oleh kekuatan gaib yang membahayakan wilayah sekitarnya. "Jika ini tidak segera diatasi, wilayah kita akan dilanda bencana besar," katanya dengan penuh emosi. Penguasa daerah, yang tidak ingin mengambil risiko, mengirim sekelompok prajurit untuk menyelidiki desa Sumberjati. Mereka diperintahkan untuk menangkap siapapun yang dianggap sebagai ancaman, termasuk Rara. Ketika prajurit tiba di desa Sumberjati, mereka segera menanyai penduduk tentang keberadaan Rara. Namun, tidak ada satupun penduduk yang bersedia mengkhianati Rara. Mereka tahu bahwa Rara adalah sosok yang melindungi mereka, bukan ancaman seperti yang dikatakan Tumenggung. "Dia bukan musuh kita," kata seorang petani. "Dia telah membantu kami melewati masa sulit. Kami tidak akan membiarkan kalian mengusirnya." Namun, prajurit tetap bersikeras. Mereka memeriksa rumah Jaka dan akhirnya menemukan Rara. Mereka mencoba menangkapnya, tetapi Jaka berdiri di depan mereka. "Jika kalian ingin menyentuh istriku, kalian harus melewatiku terlebih dahulu," kata Jaka dengan suara tegas. Prajurit terkejut dengan keberanian Jaka, tetapi mereka tetap maju. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, angin kencang bertiup, dan ombak besar terdengar dari kejauhan. Dari arah pantai, muncul sosok Dayang Surti bersama penjaga Laut Selatan. "Berhenti," seru Dayang Surti. "Siapapun yang mencoba menyakiti sang ratu akan menghadapi kemarahan Laut Selatan." Para prajurit mundur dengan ketakutan. Pemimpin mereka memutuskan untuk menghentikan upaya penangkapan dan kembali ke kota, melaporkan bahwa tidak ada ancaman di desa tersebut. Setelah insiden itu, Rara dan Jaka menyadari bahwa mereka tidak bisa terus hidup tanpa menyatukan dua dunia, dunia manusia dan dunia Laut Selatan. Mereka memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih kuat antara keduanya. Rara mengundang para penjaga Laut Selatan untuk mengunjungi desa Sumberjati dan melihat sendiri bagaimana penduduk desa hidup dengan damai. Ia juga mengajak Kiai Ahmad dan beberapa tokoh desa untuk berbicara langsung dengan Dayang Surti dan para penjaga. Dalam pertemuan itu, kedua pihak mulai memahami satu sama lain. Dayang Surti menyadari bahwa penduduk desa adalah orang-orang baik yang tidak bermaksud mengganggu keseimbangan Laut Selatan. Sementara para tokoh desa memahami bahwa kekuatan Laut Selatan adalah bagian penting dari alam yang harus dihormati. "Cinta dan pengertian adalah kunci dari segala harmoni," kata Kiai Ahmad. "Jika kita bisa hidup berdampingan dengan hati yang tulus, tidak ada yang perlu kita takutkan." Setelah pertemuan penting antara penduduk desa Sumberjati dan penjaga Laut Selatan, kedua belah pihak sepakat untuk saling menjaga hubungan dan menghormati batas-batas dunia mereka. Sebagai tanda kesepakatan, Dayang Surti menyerahkan sebuah permata laut kepada Kiai Ahmad. Permata ini adalah simbol persatuan antara Laut Selatan dan desa Sumberjati, kata Dayang Surti.
Selama permata ini disimpan dengan hati yang tulus, desa ini akan selalu dilindungi oleh kekuatan Laut Selatan. Kiai Ahmad menerima permata itu dengan penuh hormat dan memutuskan untuk menyimpannya di masjid desa sebagai lambang perlindungan dan keberkahan. Penduduk desa menyambut kesepakatan ini dengan sukacita. Mereka mengadakan syukuran sederhana, menyiapkan makanan dan menggelar doa bersama. Rara dan Jaka menjadi simbol cinta dan kerjasama yang mampu menjembatani dua dunia yang berbeda. Dengan berlalunya ancaman dari Tumenggung Wiraputra dan kembalinya kepercayaan penduduk desa, Rara dan Jaka mulai menikmati kehidupan mereka dengan lebih tenang. Rara tetap menjalankan tugasnya sebagai istri yang penuh cinta, sementara Jaka terus mengajar anak-anak desa dan membantu di pesantren. Rara juga mulai membimbing para wanita desa untuk menjaga keseimbangan dengan alam. Ia mengajari mereka cara mengelola hasil laut dan menjaga lingkungan pantai agar tetap lestari. Namun, ada satu perjanjian yang tetap dipegang teguh. Rara harus kembali ke Laut Selatan setiap bulan purnama. Meskipun berat, Jaka menerima kenyataan itu dengan lapang dada. Ia memahami bahwa cinta mereka tidak akan berkurang meskipun ada jarak di antara mereka. "Mas Jaka," kata Rara suatu malam sebelum keberangkatannya ke Laut Selatan. "Setiap kali aku pergi, aku selalu membawa cintamu bersamaku, dan aku berjanji akan selalu kembali." Jaka mengangguk, menggenggam tangan Rara dengan lembut. "Dan setiap kali kau kembali, aku akan menunggumu di sini, seperti pertama kali aku menunggumu di tepi sungai ini." Sementara itu, Tumenggung Wiraputra yang gagal mencemarkan nama baik Rara dan Jaka, mendapati dirinya dalam situasi sulit. Kegagalannya melawan kekuatan Laut Selatan membuat reputasinya hancur di kota. Ia dipecat dari jabatannya dan dipaksa meninggalkan wilayah itu. Namun, sebelum pergi, Tumenggung mengirimkan surat kepada Kiai Ahmad. Dalam surat itu, ia menyampaikan permintaan maaf atas tindakannya yang telah merugikan desa dan pasangan itu. "Aku hanya manusia biasa yang buta karena ambisi," tulis Tumenggung. "Aku mohon maaf atas semua fitnah yang kusebarkan. Semoga Rara dan Jaka tetap hidup dalam kebahagiaan." Kiai Ahmad membaca surat itu di depan penduduk desa, yang menerima permintaan maaf Tumenggung dengan hati lapang. Mereka memutuskan untuk mendoakannya agar ia menemukan jalan hidup yang lebih baik di masa depan. Seiring berjalannya waktu, Desa Sumberjati menjadi desa yang makmur dan damai. Hubungan antara penduduk desa dan Laut Selatan semakin erat. Setiap bulan purnama, penduduk desa mengadakan upacara kecil di pantai untuk menghormati Laut Selatan dan memberikan rasa syukur atas perlindungan yang mereka terima. Rara dan Jaka menjadi tokoh panutan di desa. Mereka tidak hanya menginspirasi penduduk desa dengan cinta dan ketulusan mereka, tetapi juga dengan dedikasi mereka untuk menjaga harmoni antara manusia dan alam. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di tepi sungai, Rara berkata, "Mas Jaka, aku merasa kita telah melewati begitu banyak hal, tetapi aku yakin, perjalanan kita baru saja dimulai." Jaka tersenyum dan merangkul Rara. "Selama kita bersama, tidak ada yang tidak bisa kita lalui." Di bawah cahaya bintang dan suara gemericik air sungai, mereka merenungi perjalanan mereka yang penuh tantangan tetapi juga penuh cinta. Mereka tahu bahwa apa yang mereka miliki adalah sesuatu yang abadi, cinta sejati yang melampaui batas dunia dan waktu. Bulan purnama kembali menyinari Desa Sumberjati, menandai momen Rara harus kembali ke Laut Selatan. Penduduk desa, yang kini telah menerima dan menghormati identitas Rara, berkumpul di pantai untuk mengucapkan selamat jalan kepada Sang Ratu. Mereka membawa bunga, lilin, dan doa sebagai tanda penghormatan kepada Laut Selatan dan untuk mendoakan keselamatan Rara. "Rara, kau adalah bagian dari desa ini," kata salah satu warga tua, Bu Sumi, sambil menyerahkan karangan bunga melati. "Kami akan selalu menunggumu kembali." Rara tersenyum hangat, menerima bunga itu dengan penuh syukur. "Aku juga merasa seperti itu, Bu Sumi. Kalian semua adalah keluargaku." Jaka, yang berdiri di samping Rara, menggenggam tangannya dengan lembut. "Rara, hati kami akan selalu bersamamu, kemanapun kau pergi." Rara menatap suaminya dengan mata penuh cinta. "Dan aku akan selalu kembali, Mas Jaka. Itu janji yang tidak akan pernah kulanggar." Saat malam semakin larut, Rara melangkah ke laut, ditemani oleh Dayang Surti.
Ombak perlahan membawanya ke dalam lautan, dan sosoknya memudar di bawah sinar bulan. Jaka dan penduduk desa berdiri di pantai, mengirimkan doa dan harapan terbaik mereka. Di Istana Laut Selatan, Rara disambut oleh para penjaga dan penasihatnya. Mereka kini menerima keputusannya untuk menjalani kehidupan di dua dunia dengan penuh penghormatan. Patih Wisesa, yang dulu keras menentangnya, kini berbicara dengan nada yang lebih lembut. "Sang Ratu," kata Patih Wisesa, "kami melihat bahwa pilihan Anda membawa keseimbangan baru, bukan hanya bagi Laut Selatan tetapi juga dunia manusia. Kami mohon maaf atas keraguan kami sebelumnya." Rara mengangguk dengan anggun. "Terima kasih, Patih. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa cinta sejati tidak akan pernah merusak keseimbangan, melainkan memperkuatnya." Dayang Surti, yang selalu setia di sisi Rara, menambahkan, "Ratu telah membawa harapan bagi dua dunia. Saya yakin ini adalah awal dari harmoni yang lebih besar." Para penjaga menyetujui, dan mereka bersumpah untuk terus mendukung keputusan Sang Ratu dalam menjaga keseimbangan dua dunia. Di Desa Sumberjati, Jaka menjalani hari-harinya dengan penuh semangat. Meskipun Rara tidak selalu berada di sisinya, ia merasa kehadirannya tetap ada dalam setiap doa dan pekerjaan yang ia lakukan. Ia terus mengajar di pesantren, membantu para petani, dan menjaga hubungan baik dengan penduduk desa. Dengan dukungan Rara, desa itu mulai berkembang menjadi pusat pertanian dan perikanan yang makmur. Hasil laut semakin melimpah, dan panen padi tak pernah gagal. Para pedagang dari kota mulai datang ke desa, membawa kemakmuran bagi seluruh penduduk. Penduduk desa percaya bahwa semua ini adalah berkat dari hubungan mereka dengan Laut Selatan. Mereka menjaga pantai tetap bersih dan melakukan ritual syukur setiap bulan purnama untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka. Tahun-tahun berlalu, tetapi cinta antara Rara dan Jaka tetap sama seperti saat mereka pertama kali bertemu. Setiap bulan purnama, Rara kembali ke desa, membawa cerita dari Laut Selatan dan mendengarkan kabar dari desa yang ia cintai. Di satu malam purnama, ketika mereka duduk di tepi sungai tempat mereka pertama kali bertemu, Jaka berkata, "Rara, hidup ini mungkin tidak sempurna, tetapi aku merasa sangat beruntung bisa menjalani semuanya bersamamu." Rara tersenyum lembut. "Mas Jaka, aku juga merasa begitu. Kau adalah manusia yang mengajarkan aku arti ketulusan dan keberanian. Aku bersyukur Tuhan mempertemukan kita." Di bawah sinar bulan yang lembut, mereka saling menggenggam tangan, mengucapkan doa yang sama, doa untuk cinta mereka yang abadi dan untuk dua dunia yang terus hidup dalam harmoni. Kisah Rara dan Jaka menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi di Desa Sumberjati. Mereka menjadi simbol cinta sejati, pengorbanan, dan harmoni antara manusia dan alam. Desa itu tumbuh menjadi tempat yang damai, penuh dengan keindahan dan keberkahan. Setiap kali bulan purnama tiba, penduduk desa berkumpul di pantai, membawa doa dan harapan untuk Rara dan Jaka, yang cinta mereka terus menjadi inspirasi bagi semua. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap teman-teman semua menyukainya. Dan apabila ingin mendengar lebih banyak kisah-kisah menarik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.